Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DFKG Survey Mining. Di sini kami akan mencoba memaparkan hasil pemboran dari GDRGT 03, 04, dan 05. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya, Fala Musyafa dengan NPM 2701010200020. Lalu ada Dijah dengan NPM 27011102019 dan Halid Bayaki Johan dengan NPM 270 Di sini kami akan coba memaparkan terlebih dahulu dari segi pengolahan datanya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Dija. Saya izin masuk untuk menjelaskan mengenai data yang kita dapat sebelumnya. Jadi untuk kali ini kita menerima dua data di mana ada data pengeboran GT 03 dan defect dari GT03, di mana data yang pertama ini kita dapat mengetahui dari tanggal pengeboran itu dilaksanakan, kedalaman awal dan akhir, hingga panjang core-nya, ada recovery, litologi, dan selanjutnya sampai di sampling. Nah, selanjutnya kita dapat data defect, di mana data defect ini menjelaskan tentang kekar-kekar yang ditemukan dari hasil pengeboran, di mana terdapat data kedalaman, penemuan dari kekar tersebut, kemudian kondisi dari kekar tersebut dimulai dari type, shape, roughness, sama deep direction-nya. Kemudian beberapa note, tanggal, dan ini hasil dari perhitungan kita di mana menemukan joint spacing dari setiap kekar yang kita dapat datanya, kemudian kita rata-ratakan menjadi average peran, di mana kita menghitung semua data berdasarkan saturan, dengan saturan itu terdiri dari 1,5 meter. Selanjutnya, mungkin ini dari data GT03 dan GT03, tapi sebenarnya kita melaksanakan kegiatan analisis logboard ini dengan tiga logboard, di mana ada GT03, GT04, dan ada GT05. Nah, adapun analisis logboard ini kita menggunakan analisis berdasarkan rock mass classification, RMR system ratings, yang dikemukakan oleh Binowski tahun 1998. Nah, adapun hasilnya kita mendapatkan dari rating GT05, di mana rating GT05 ini kita melakukan analisis berdasarkan 5 klasifikasi. Yang pertama itu ada strength of intake rock material, atau kita bisa menyebutnya dengan UCS. Selanjutnya ada RQD. Selanjutnya ada joint spacing. Yang keempat ada condition of joint, dan yang kelima ada groundwater. Nah, untuk condition of joint ini terbagi lagi menjadi ke beberapa klasifikasi, di mana dia menjelaskan tentang panjang dari kekar tersebut, aperture atau separation, di mana itu menjelaskan tentang rekahan dari kekar tersebut, ada roughness, ada infilling, dan ada weathering. Nah, selanjutnya yang mungkin kita mulai dari pertama, di mana kita mencantumkan data peran, di mana yang contoh pertama adalah from 0,7, kedalaman 0,7 sampai di kedalaman 2,2. Kemudian kita mendapatkan data UCS-nya dengan klasifikasi tersebut S1 dan S2 dengan rating 0 dan 0. Kemudian ada RQD dengan rating RQD, namun di run pertama ini tidak ada rating RQD. Selanjutnya ada joint spacing, ada rating joint spacing dan condition of joint. Kita menghitung 3 klasifikasi yang tadi disebutkan, dan kita mendapatkan nilai klasifikasi groundwater rating dari water level yang sudah diberikan datanya di awal. Nah, kegiatan klasifikasi ini dilakukan kepada 3 logboard yang kita dapat datanya, yaitu ada logboard GT03, kemudian
kemudian ada GT04, dan yang terakhir itu ada GT05. Mungkin dari saya cukup segitu, saya kembalikan ke Pak Almus dulu kali ya. Oke, untuk selanjutnya setelah dari segi pengolahan datanya dipaparkan, kami akan coba memaparkan juga dari segi pengolahan data dalam perhitungan RMR dan SMR-nya. Di Mangga, Halid. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang rock-mass rating. Jadi untuk rock-mass rating ini, itu salah satu metode untuk mengklasifikasikan batuan yang sedang didata atau yang sedang kita ukur untuk mengetahui kualitas suatu batuannya. Nah, untuk perhitungan rock-mass rating ini, itu kita menjumlahkan dari semua rating-rating yang sudah kita hitung tadi di data logboard tadi yang sudah dijelaskan oleh Dija sebelumnya. Nah, kita dapatkan rating-ratingnya dari rating UCS, rating RQD, ada rating spacing joint, dan condition of joint-nya. Dan juga yang terakhir ada groundwater rating. Nah, itu tinggal ditambahkan aja, dijumlahkan semuanya, maka bisa kita dapatkan nilai rock mass ratingnya. Selanjutnya itu ada slope mass rating. Slope mass rating ini merupakan sebenarnya perkembangan ya dari rock mass rating yang dikembangkan lagi. Nah, itu ada tiga cara pengklasifikasiannya. Yang pertama itu yang dikemukakan oleh Hall tahun 1988 itu menggunakan rumus RMR. Jadi rumus SMR ini memasukkan nilai rock mass rating yang sudah kita dapatkan tadi. Untuk yang Hall itu rumusnya 0,65 dikali nilai RMR lalu ditambahkan 25. Nah, itu kita dapatkan hasil dari slope mass ratingnya menurut Hall. Lanjut itu ada Lobster, itu yang dikembangkan tahun 1973. Itu dia ada datanya sendiri, jadi sudah ada range-nya untuk 0 sampai 20 itu masuknya kemana dari nilai RMR. Jadi menggunakan data RMR, full menggunakan data RMR. Nah, ini juga udah kita hitungkan dan hasilnya seperti yang ada di gambar. Lanjut itu ada yang terakhir itu klasifikasi OR tahun 1992. Itu juga menggunakan rumus dari memasukkan nilai rock mass rating. Itu untuk rumusnya 35 dikali logaritma natural dikurang 71. Nah, itu kita dapatkan hasilnya. Paling sekian untuk perhitungan rock mass rating dan juga slope mass ratingnya. Nah, untuk data-data tadi, data-data yang sebelumnya juga, perhitungan-perhitungan untuk mendapatkan ratingnya, itu nantinya akan kita olah lagi dan dimasukkan ke dalam logplot untuk mengetahui visualisasi dari data yang sudah kita olah ini. Oke, dibalikan lagi ke Falah. Oke, untuk selanjutnya dari kami akan mencoba memaparkan modeling dari yang seperti Halid singgung tadi, yaitu visualisasi dari data-data yang sudah kita temukan. Sebelum ke logplotnya atau modelingnya, di sini kami mencoba rapihkan terlebih dahulu di dalam Excel dengan mengondisikan tiap datanya itu peran, yang mana setiap perannya terdiri dari RQD persen, lalu ada run number-nya itu sendiri, lalu ada discontinuity information yang berupa UCS, frekuensi, number of fracture set, spacing, infilling, weathering, lalu ada information of defect juga yang mana di sana ada type, shape, roundness, dan deep direction. Lalu ditambah juga water level dan GSI. Setelah dirapikan seperti ini, maka dalam log plotnya akan jauh lebih mudah dalam modelingnya.
Oke, berikut merupakan modeling dari GDR GT03 yang mana di sini kami menggunakan kertas A4 yang mana di headernya sendiri kami mencantumkan client, project, location, elevation, kedalaman drill, log by, check by, start drill, finish drill, mesin drill, azimuth, inklinasi. Dan di sini juga kami memberi keterangan GT0 berapanya itu sendiri atau data bore-nya. Di sini kami untuk tabel atasnya atau kolomnya itu kami mencantumkan kedalamannya itu sendiri, lalu ada run number, car recovery, lithology, core description, UCS, persen RQD, ada discontinuity, information of defect, water level, dan JSI. Untuk modelingnya bisa dilihat. Lalu di sini juga kami mencantumkan legenda, yang mana di legenda itu ada simbol, lalu ada UCS-nya itu sendiri, watering level, sama type of defect. Dan sama pula dengan GDR GT04 dan GDR GT05. Oke, mungkin cukup dari kami pemaparannya. Apabila banyak kesalahan atau kekurangan, mungkin dapat dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.